変身。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di the one and only Eikyo Media. Sebelumnya biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita, kalian bisa melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @tresnayusa. Terus ada akun Instagramnya Eikyo Media di @eikyomedia dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianyadi. 5 case tokusatsu yang pernah terlibat kasus kontroversial di balik layar. Tidak ada manusia yang sempurna karena pada dasarnya manusia tak luput dari kesalahan. Baik itu kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Kali ini kita akan membahas kasus apa saja yang dialami oleh para 5 deretan alumnus cast tokusatsu di balik layar. Pastikan untuk tidak membuat pernyataan yang merugikan ataupun merendahkan cast yang terlibat dalam kasus ini. Selalu penting untuk menghormati prinsip praduga tak bersalah. Pentingnya menjaga etika dan tidak menghakimi seseorang sebelum terbukti bersalah. 5 fakta kasus yang pernah dilakukan oleh para 5 alumni cast tokusatsu yang sudah kami rangkum menjadi satu pembahasan video. Langsung saja. Yang pertama ada Tetsuo Kurata ataupun Kotaro Minami, Kamen Rider Black. Bicara soal Kotaro Minami, rasanya melekat banget ya dengan Tetsuo Kurata ini. Aktor yang membintangi Kamen Rider Black dan sequelnya yakni Kamen Rider Black RX, sosok Tetsuo Sang ini betul-betul sudah sangat melekat dengan peran Kotaro Minami. Dalam beberapa kesempatan ia juga tampil sebagai cameo di film-film Kamen Rider terkini. Begitu lekatnya image Tetsuo ini dengan Ksatria Baja Hitam dan Kotaro Minami, bahkan salah satu kontroversi terbesarnya pun terkait dengan superhero asal Jepang itu. Kejadiannya terjadi pada April 2021. Dikutip dari berbagai sumber, kasus yang mencuat ke ranah para penggemar Kamen Rider ini terkait dengan sebuah patung Ksatria Baja Hitam dengan skala asli ataupun sebesar orang dewasa. Pada tahun 2018, seorang seniman patung memberikan karya tersebut kepada Tetsuo Sang dengan satu perjanjian bahwa patung tersebut tidak boleh digunakan untuk kepentingan komersial karena patung tersebut bukan produk official dari Kamen Rider. Apa mau dikata, Tetsuo rupanya memasang patung tersebut di restorannya selama 3 tahun lamanya untuk memikat pengunjung untuk datang. Hal ini jelas membuat Tetsuo sudah melanggar perjanjian dengan sang seniman. Kontroversi yang ia buat tidak berhenti di sana. Dalam sebuah live broadcast, Tetsuo mengungkapkan bahwa ia sedang mengalami kesulitan keuangan dan meminta para penggemar Kamen Rider untuk berdonasi untuknya. Kepada penggemar yang memberikan donasi, Tetsuo terus melakukan kontak secara berkala untuk terus meminta bantuan kepada mereka. Sementara untuk penggemar yang tidak berdonasi, Tetsuo memblokir mereka. Kejadian ini membuat para fans yang kecewa akhirnya mengejek Tetsuo dengan sebutan Kamen Rider Block, lantaran tindakannya yang memblokir penggemar yang tak ikut berdonasi. Julukan itu juga merupakan plesetan dari Kamen Rider Black. Kondisi ini kian memperparah dengan pernyataannya di acara perayaan 50 tahun Kamen Rider, berbarengan dengan diumumkannya perilisan Kamen Rider Black Sun. Dalam acara sakral tersebut, Tetsuo mengatakan bahwa ia sebetulnya benci berkecimpung dalam dunia Kamen Rider Black. Pernyataan ini jelas membuat banyak penggemar yang akhirnya merasa diinjak-injak. Pada 7 April 2021, Tetsuo akhirnya membuat permintaan maaf kepada para penggemar Kamen Rider yang menyesali segala perkataan negatifnya tentang Ksatria Baja Hitam ataupun Kamen Rider Black dan menyebutkan bahwa segala kontroversi yang ia buat adalah tindakan yang sangat tidak bertanggung jawab dan kekanak-kanakan. Tetsuo juga berjanji tidak akan mengecewakan penggemar Kamen Rider lagi. Next ada Yutaka Kobayashi ataupun Kaito Kumon, Kamen Rider Baron. Yutaka Kobayashi yang dikenal dengan perannya sebagai Kamen Rider Baron terlibat dengan kasus pencurian. Yutaka Kobayashi berperan sebagai Kumon Kaito ataupun Kamen Rider Baron di serial Kamen Rider Game. Bagaimana detail dari kasus yang menimpa Yutaka Kobayashi sebagai pemeran Kamen Rider Baron ini dapat Anda simak di video kita kali ini. Berikut informasi selengkapnya mengenai kasus yang menimpa Yutaka Kobayashi yang dikenal dengan perannya sebagai Kamen Rider Baron dan dampaknya yang ia dapatkan. Melansir dari halaman Oricon, Yutaka Kobayashi mengakhiri kontrak manajemen setelah insiden pencuriannya terungkap. Yutaka Kobayashi, aktor berusia 33 tahun dari grup pria Boys and Men, diketahui telah melakukan pencurian. Agensinya Fortune Entertainment mengumumkan pada tanggal 8 Agustus bahwa kontraknya telah dihentikan secara efektif pada hari yang sama. Tadinya Yutaka Kobayashi ini dijadwalkan mengumumkan kelulusannya dari grup pada hari itu.
namun malah dikeluarkan karena kasus yang menimpanya. Kami telah mengetahui bahwa Yutaka Kobayashi, anggota perusahaan kami, telah melakukan pelanggaran serius terhadap kontraknya. Kami telah menentukan bahwa telah terjadi kerusakan kepercayaan yang signifikan dan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan hubungan kontraktual kami. Jadi kami memutuskan untuk mengakhiri kontrak manajemen dengan Yutaka efektif terhitung hari ini pada tanggal 8 April, ungkap agensinya tersebut. Pihak agensi juga meminta maaf atas tindakan yang dilakukan Yutaka Kobayashi dan mengungkapkan bahwa pemeran Kamen Rider Baron ini telah lama ingin meninggalkan agensi itu. Mengenai latar belakang masalah ini terungkap hari ini bahwa Yutaka Kobayashi telah melakukan insiden pencurian. Kami dengan tulus meminta maaf kepada korban atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Next ada Takeshi Tsuruno ataupun Shin Asuka Ultraman Dyna. Takeshi Tsuruno kecewa dengan Suburaya Production ketiadaan sosok Asuka dalam Ultraman Chronicle Zeto dan juga Ultraman Decker adalah karena pendirian dari aktornya sendiri. Takeshi Tsuruno yang mendukung Taiwan dan Hong Kong pada tahun lalu. Karena sikap itu, Suburaya menghilangkan penampakan Asuka di Ultraman Chronicle Z, baik dalam scene-nya yang dipotong ataupun diedit secara digital. Yang paling terbaru dan membuat fans marah adalah ketika Ultraman Chronicle Z episode terbaru yang menampilkan cuplikan film tahun 98 Ultraman 3 dan juga Ultraman Dyna, Warrior of the Star of Light. Seperti yang terlihat di perbandingan screenshot asli dan juga Ultraman Chronicle Z, karakter Asuka dihilangkan dengan men-zoom adegannya. Tindakan Suburaya ini adalah untuk menyenangkan fansnya di Tiongkok ataupun China. Tiongkok merupakan salah satu market Ultraman yang besar. Itu alasannya. Takeshi Tsuruno sendiri menyampaikan kekecewaan via postingan di Twitter bahwa dirinya sudah sangat bersemangat ingin memperlihatkan kepada anaknya yang berusia 4 tahun aksi ayahnya di film yang rilis 23 tahun silam. Ketika ditonton tidak ada penampakan Asuka di sana, yang membuat sang anak bertanya-tanya bahwa ayahnya kemana. Takeshi juga membuat status di Twitternya yaitu hal yang paling menyakitkan di hidup adalah dikhianati oleh orang yang kamu percaya. Di Tiongkok, Takeshi telah memperoleh label aktor yang menghina Tiongkok. Fotonya yang beredar di dunia maya di wilayah Tiongkok dibuat menjadi mosaik ataupun disensor. Next ada Fumika Shimizu ataupun Yuki Jojima, Kamen Rider Force. Bagi para penggemar serial televisi maupun film Kamen Rider mungkin sudah tidak asing lagi dengan sosok Fumika Shimizu. Sosok aktris cantik yang satu ini namanya mulai melejit di dunia entertainment Jepang setelah memerankan karakter Yuki Jojima di 5 serial film Kamen Rider yang berbeda antara tahun 2010 sampai tahun 2012. Kamen Rider Oath, Wonderful, The Shogun, and the 21 Core Medals pada tahun 2011 menjadi awal mula dirinya masuk ke dalam dunia perfilman di Jepang. Sejak saat itu, karirnya mulai naik dan bermain dalam serial drama seperti Ryaru Onigoko The Origin tahun 2013 dan Petero no Souretsu yang tayang di TBS pada tahun 2014. Membuat para penggemarnya terkejut, dia memutuskan untuk fokus ke Happy Sign, sebuah gerakan keagamaan yang sudah diajarkan oleh orang tuanya sejak ia lahir. Keputusan Fumika untuk mengakhiri kontrak dengan agensi Les Pros Entertainment lantaran ketidakpuasan dalam pekerjaannya, di mana ia bekerja 31 hari tiap bulan, tidur 3 jam per harinya, dan hanya mendapatkan 50.000 yen per bulan. Fumika juga menyatakan bahwa ia dipaksa oleh perusahaan untuk memakai bikini dalam pembuatan video DVD meskipun itu di luar kehendaknya sendiri. Next ada Junya Ikeda ataupun Ikari Gai, Gokai Silver Gokaiger. Aktor pemeran Super Sentai Junya Ikeda ditangkap polisi karena dugaan penipuan. Dirinya dikenal sebagai pemeran Gokai Silver dalam serial Super Sentai Kaizoku Sentai Gokaiger, serta memerankan karakter Zen the Flame Sword Knight in the Garo franchise. Kabar mengejutkan datang dari dunia hiburan Jepang. Pasalnya, aktor pemeran Super Sentai yaitu Junya Ikeda dilaporkan ditangkap polisi setelah terlibat dalam kasus penipuan. Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh agensi yang menaungi Junya Ikeda melalui halaman websitenya. Dalam unggahannya tersebut, pihak agensi mengkonfirmasi bahwa talentnya tersebut telah ditangkap oleh pihak kepolisian setelah dianggap terlibat pada kasus penipuan. Pihak agensi sendiri hingga saat ini masih belum dapat berbicara langsung dengan Junya karena kasusnya masih dalam tahap penyelidikan. Menyikapi hal tersebut, agensi mengambil langkah tegas di mana terhitung mulai tanggal 30 Oktober 2023 waktu Jepang, mereka secara resmi memutuskan kontrak dan membatalkan berbagai macam proyek yang melibatkan sosok Junya Ikeda. Sebelum dilaporkan terjerat kasus penipuan,
Pada bulan September 2023 yang lalu, Junya Ikeda menulis sebuah surat kepada para fans bahwa dirinya sedang berada di titik terendah dalam hidupnya. Pesan yang dirinya ungkapkan di akun Twitter miliknya tersebut menyebutkan bahwa dirinya tengah berada di kondisi mental yang buruk dan berharap para fansnya memberikan dukungan pada dirinya. Junya Ikeda merasa selama ini hidupnya terasa sepi karena dirinya tidak memiliki keluarga, teman, kekasih, ataupun seseorang untuk berbagi keluh kesah, dan karena hal itu, ia merasa bahwa hidupnya terasa tidak ada artinya. Curahan hati dari Junya Ikeda tersebut sontak mendapatkan dukungan dari fansnya dan membuat aktor kelahiran Jepang 27 Oktober 92 ini merasa tenang dan berjanji mengusahakan yang terbaik dalam hidupnya. Namun kini babak baru kehidupan sang aktor dimulai. Pasalnya dirinya harus siap menanggung konsekuensi besar yang mengancam karirnya jika terbukti bersalah pada dugaan penipuan yang disangkakan pada dirinya tersebut.